acara Lokmin Lintas Sektor UPT Puskesmas Kuala B tahun anggaran 2022 Selasa 6 September 2022 dimulai. Untuk membekali acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah yang dipimpin oleh Al-Mukarram Tengku Nurdin Makan. Selanjutnya, kata-kata sambutan dari Kepala UPT Puskesmas Kuala B dan presentasi profil dan program Puskesmas kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan serta kesempatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka Lokmin Lintas Sektor UPT Puskesmas Kuala B bulan ketiga tahun 2022. Tanpa pula salawat beriring salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan. Saya akan membacakan ini adalah visi misi dari Puskesmas kita. Khususnya Puskesmas Kuala B Merdeka dan seluruh tim beri pelayanan kesehatan yang mutu dan membuatkan masyarakat di Kecamatan Wela. Misinya ada 5, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada profesional dan merata, meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab tenaga kesehatan, meningkatkan kerjasama lintas sektoral, kemudian mendorong kemandirian masyarakat hidup sehat, dan selanjutnya membangun citra pelayanan dengan memperlakukan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Ini adalah profil Puskesmas Kuala B. Kita merupakan puskesmas di wilayah terpencil. Ini ada luas wilayahnya, jumlah desa 43 desa, 3 mukim. Kita mempunyai 3 unit. Nyon foto pupuiran. Polres desa 1 unit dan posyandu plus 2 unit, posyandu balita 46, posyandu usia 41 dan pospindu PTM 41 unit. Jumlah pendengar rata-rata pasien berkisar antara 30 sampai 40 orang. Ini jumlah penduduk tahun 2022. Ini adalah jumlah sasaran kita. Ini data SDM yang ada di Puskesmas sekarang. Total berjumlah 70 orang. Pegawai dan bakti. Ini ada jenis-jenis pelayanan di dalam gedung. Kita ada poli KIA. Ini adalah salah satu program inovasi Puskesmas, yaitu Gesis Sehat, gerakan siswa sadari lingkungan bersih dan sehat. Ini kita sudah buat satu percontohan di SMA 1 Wela. Jadi mereka setiap hari Senin pada saat pulang itu mengumpulkan botol-botol atau sampah plastik dan ada
desa ini terburu-buru, info mendadak, kami harus urut terus kemarin tanpa melapor ke camat dan juga dinas sektor yang lain. Maaf, karena harus selesai kemarin 1 hari seluruh sekolah yang ada remaja putri tingkat SMP dan SMA. Masalah program ini adalah masalah program nasional, program dari provinsi, yaitu bisa gerakan imunisasi dan stunting Aceh. Jadi di sini melibatkan semua lintas sektor, mulai dari kepala Puskesmas, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Naramil, KUA dan juga Pak Ketua MAA, Bapak Kecil semua. Jadi desa-desa yang ada kasus stunting dan juga ibu hamil kurang energi kronik atau ibu hamil kek dan kurang gizi lah, ibu hamil yang kurang gizi, memperhatikan kasus-kasus tersebut sehingga cepat tertangani ke depannya. Itu adalah harapan dari Bapak Sekda saat pertemuan di Aula Bapeda minggu kemarin. Selanjutnya ini masalah screening kesehatan. Dari BPJS menargetkan untuk kita wilayah Woyla pada tahun ini harus melakukan screening kesehatan 20% dari jumlah penduduk. Jadi screening BPJS ini bersifat wajib, terutama bagi yang berusia di atas 15 tahun. Jika peserta belum melakukan screening, nanti akan menghambat waktunya pada saat melakukan pelayanan ke rumah sakit ataupun puskesmas. Jadi screening kesehatan ini bisa dilakukan secara mandiri. Ini adalah linknya. Nanti di situ akan ditanyakan kebiasaan kita sehari-hari dan penyakit apa yang kita derita, riwayat penyakit keluarga dan juga riwayat penyakit pribadi kita. Jadi kami minta tolong kepada Pak Kecil dan ibu-ibu kecil, tolong di-share ke grup aparat desa untuk mengisi screening ini, web screening. Bisa dilakukan secara mandiri. Ini beberapa kendala kita. Yang kendala internalnya, keterbatasan tenaga kesehatan, karena tidak semua jenis tenaga kesehatan sudah belum memadai ya. Semua jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas kita belum memadai. Kemudian kekurangan sarana kesehatan juga, ketidaktertibannya administrasi masih belum teratur dan terarah tentang pelaporan dan kearsipan. Kemudian kendala eksternalnya, partisipasi masyarakat itu pada saat baik itu posyandu maupun kegiatan-kegiatan seperti STBM yang diundang semua masyarakat, tapi nanti cuma sebagian yang hadir. Jadi kami mohon kerjasamanya dari kader agar dapat melakukan pendeteksian ini pada faktor risiko penyakit tidak menular dan melatih kader agar mampu melakukan pencatatan dari hasil yang didapatkan. Sasarannya adalah kader Posmindu di wilayah kerja Puskesmas Kuala B. Jadi untuk ke depan kami informasikan kepada Bapak dan Ibu Kecil, mohon ditambah kader untuk Posmindu minimal 5 orang. Beda dengan kader posyandu balita. Ini anggarannya nanti di tahun 2023, karena kami akan melaksanakan pelatihan tersebut dan bekerjasama juga dengan Kecil di Gampung. Ini kerjasama yang akan dijalankan. Perangkat desa dapat mengusulkan minimal 5 orang
jasa dan kegiatan pelatihan ditanggung oleh Dana Desa. Berdasarkan hasil pelatihan yang kami terima, dana ditanggung oleh desa untuk transportasi kadernya. Untuk kegiatan di sini dari kami yang dari kecil dana transport kadernya. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, kata-kata sambutan dari Bapak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga kita telah sama-sama dapat berkumpul berhadir di Aula Puskesmas Belaindo dalam rangka Lokmen triwulan ketiga. Selawat dan salam tidak lupa pula kita satukan kepada keluarga Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW yang telah dapat membawa umatnya dari alam muda ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Ramil, Bapak KUA, Ketua MPU, Muda Kerja Bersama, Ibu Kapus, dan juga Bapak Sekjam. Selanjutnya yang kami hormati para kecil atau yang mewakili Ibu kecil, para bidan desa, dan juga kader. Istimewa juga kepada panitia dalam kegiatan ini. Yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Untuk selanjutnya mungkin terkait dengan masalah Lokmenyo yang merupakan kewajiban bersama antar lintas sektor. Yang pegang lintas sektor adanya hubungan kerjasama, sinergi semua pihak, baik Muspika Plus, juga para kecil, yang ini. Jadi dalamnya tentunya kita perlai dan debu sejauh mana perkembangan ataupun permasalahan yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kesehatan masyarakat yang merupakan pelayanan. Jadi apabila kita nyonyo kali kemudian tentunya informasi yang kita temukan dalam kemudiannya juga kita sampaikan kepada warga kita yang masing-masing, juga ibu-ibu kader dan juga bidan desa, karena informasi yang berkembang di dalam masyarakat ini simpang siur. Jadi makanya apabila ada anggapan yang bahwa di puskesmas Gedanyo kurang di bidang pelayanan, padahal di puskesmas Gedanyo telah melakukan berbagai upaya
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak pilih kasih. Maka ini yang perlu kita pahami bersama. Selanjutnya, tugas dari pihak pemegang kampung, Pak Kecil beserta seluruh perangkat nyupas pas momen lokmen di bulan ketiga. Maka perintah Pak Bupati, juga perintah Sekda Aceh, juga perintah dari Kepala DPRD Provinsi dan Kabupaten terkait dengan waktu yang diberikan kepada kampung 2 minggu. Berarti ini minggu pertama, terakhir minggu kedua, wajib untuk melaksanakan Musdes RKPD atau RKPD, Rencana Pembangunan Kampung. Jadi dalam Musdesnya prioritas yang pertama terkait dengan masalah program stunting, karena new nasional umpun tambang yang menyawa agang kemawi baca bumpun menyawa ada bumpun mereka dana desa umpun pancing di stunting pelayan masyarakat. Hanya yang lain tahu masyarakat. Yang kita umat adalah amanah. Siapa yang beri amanah? Yang masyarakat. Yang kita yang harus kita jaga. Maka dia agak kecewa betul terhadap kehadiran dari pihak kampung. Di kampung gede wilayah itu berpuluh-puluh. Ini nyoda itu nak sering orang hadir. Ada kan? Jadi yang setengah yang hadirnya apa yang dibagi kampung terhadap kesihatan masyarakat. Anak-anak Tayo hanya ingin yang bawa anak-anak Tayo sebagai generasi bangsa ke depan anak sehat. Hanya ingin. Nyolong tanya Pak Kawan, nyolong Pak Kawan Didi. Terkait dengan masalah kesehatan anak pun beri bawa hana kan Pak Decam hana karena prioritas dia ingin yang bawa anggota keluarga dia sehat dulu mau menyawa anak dia sehat jadi ke depan camat dari kecamatan hanya Demang Lewelendu juga Polsek dan Ramil kawan cukup sumber daya manusia yang ada di kecamatan kita ini. Yang kedua tujuan oleh pihak pemerintah bahkan terkait dengan masalah stunting itu prioritas nasional supaya anak-anak kita sehat dan untuk harapan pun semoga di kampung Pak Kecil segera melaksanakan musyawarah desa terkait dengan masalah RKPD. Nyampe lama. Bahkan yang menggapai lama, kita wajib aku pacu. Gampung yang ada di wilayah hidupnya cukup boleh. Cuma dia patokan terhadap kampung tetangga. Kita dah pupuk juga. Oh nyogok paling pupuk yang penting juga itu kan selesai. Jadi dalam rangka penyusunan RKPG-nya juga dilibatkan kasih ekobank. Olehnya PD PRD yang wajib mendampingi terkait dengan masalah penyusunan RKPG. Juga dari Kesmas itu diwakili oleh Bidan Desa. Jadi informasi yang disampaikan yang bahwa menyebutkan oleh Bapak Sekda Provinsi untuk per orang terkait dengan masalah stunting nya di plot 10 hektar yang untuk memenuhi macam kali pedoman yang angka
Angkalanya. Karena hinan di Ukraina malah di kampung camping ibu kepus yang lebih 2 juta itu untuk program stunting itu. Jadi menyanyian di plot nya anak lagi kenalan oh terkait dengan masalah PMJ tayo udah pijit-pijit mainnya udah pijit-pijit tayo karena tayo juga ke pengunci tayo yang lansia sehat itu jauh pikir sehat logika tuntas dah program pemerintah tak tuntas tapi apabila dana cukup insya Allah stuntingnya mengalir juga lo merasa terkejut yang bahwa di kecamatan wilayah Dunyong nah itu kampung yang kena stunting nya tanggung jawab bersama imbas juga kepada data kecamatan yang juga efektif data kompeten. Maka Lun harapkan melalui Lokminyo Pak Ketua Majelis Ulama Kecamatan, Ibu Kampus, dan peserta undangan yang hadir pada hari ini dalam Lokmin di Puskesmas Wela. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Saya perlu garis bawahi tentang masalah stunting di Kecamatan Wela. Ada 10 desa terimbas dengan keadaan stunting, baik dalam kehamilan sampai kelahiran. Yang perlu kita antisipasi dan perlu untuk ke depan atau diprogramkan. Desa-desa mana saja yang terindikasi tentang stunting? Apakah di desa-desa tersebut ada bidannya? Pelajari apakah dia betul-betul miskin atau memang penggunaan makanan yang pola gizinya itu kurang. Makan itu asal makan aja dikasih tapi pola gizinya kurang. Ngerti maksudnya? Tolong bapak-bapak kecil yang imbasnya dari desa-desa terimbas daripada itu, ini sifatnya nasional. Kadang-kadang dia nggak miskin, tapi terjadi hal seperti itu. Makanya perlu kita aneh lagi, evaluasi lagi, apa permasalahannya. Karena ini tugasnya tugas nasional, tugas kita bersama. Kalau mencakup Kamtibmas, saya kira untuk Wela induk dan sekitarnya ini aman, tertib, terkendali, tidak ada yang gejala-gejala yang lain seperti dulu, konflik dan sebagainya. Tapi kalau masalah pola gizi ini betul-betul Bu hapus. Jadi kita terjunkan bila perlu orang-orangnya nggak usah kita panggil, kita datangi lah. Di Pak Kapolsek datang, Pak Camat datang, kita lihat. Kan ini punya penilaian masing-masing apa? Kesehatannya kurang, sanitasinya kurang, lingkungannya kurang. Ini melalui itu. Jadi kalau kita panggil nggak enak kan? Kalau kita datang, berkunjung sama-sama ke sana, dijadwalkan, saya kira lebih indah lagi. Masukan-masukan seperti itu. Termasuk bapak-bapak kecil yang sekarang ini tidak menjabat lagi. Setelah nanti keluar bukti ataukah memang pengunduran diri dan sebagainya tentang prinsip sus. Saya tambahkan lagi dengan Pak Camat bilang tadi untuk diberikan vitamin pada kecil. Nanti kita hari Kamis Bu ada komitmen prinsip sundamai. Jadi semua kecil yang ada di Wela ini mendatangani perjanjian damai. Kalah siap terima, menang juga siap terima. Di kecamatan lain sudah dibuat, kita belum. Jadi insya Allah nanti bisa dibagikan apakah itu 5 pikon, apakah itu apa bentuknya. Ya kan, menambah vitamin. Betul juga, karena setiap sesuatu kita menghadapi masalah itu stres. Stresnya tinggi. Kalau nggak terpilih, gimana kan gitu. Cuman kita persaingannya sehat. Ya, persaingan sehat. Jangan saling menghujat, jangan saling bertensi. Jadi saya tidak mau hal seperti itu. Siapapun kecilnya, dia adalah pemimpin kita. Nah saya inginkan khusus keamanan masyarakat di sini
siapapun pemimpinnya betul-betul orang yang amanah, jujur, ya paling tidak dia sifat-sifat Nabi lah. Jadi kalau nggak ada sifat-sifat Nabi, nggak usah jadi pemimpin lah. Kita akan dituntut soalnya, jelas. Seorang jenderal dijatuhkan oleh Tamtama, pangkat terendah. Ini contoh-contoh. Allah itu Maha Kuasa. Kalau dibuka kan aibnya ini hari terbuka. Jadi nggak usah kita tutup-tutupi itu hal. Yang buruk nggak usah dikerjakan, yang baik kerjakan. Ini bukti kekuasaan Allah membukakan tabirnya. Kalau rahasia kita dibuka ini hari, dimalukan, malu kita. Sudah terbukti. Nggak aneh lagi di sini. Nggak ada malu-malu lagi. Memang jelas seperti ini. Makanya apapun yang kita kerjakan baik, pasti hasilnya baik. Saya yakin ibu bidan di desa sudah bekerja yang cukup maksimal. Mungkin masyarakatnya saja yang tidak mau kerjasama, itu mungkin benar. Karena nanti dikasih bubur, dikasih sup yang enak-enak juga kadang-kadang di depan bidannya saja. Setelah itu nggak dikasih lagi. Itu kalau on time seminggu sekali, sebulan 4 kali saja, saya kira sudah menambah lagi. Maka Bu, kalau di desa itu kalau susu itu nggak seperti kita di kota. Kota ada, kalau di sana kadang-kadang nggak ada. Yang kedua, itu udah tadi. Sumber daya manusia itu mempengaruhi tentang masalah kesehatan Pak. Ini udah pasti. Tidak bisa tidak, sudah pasti. Bahkan kesehatan itu paling penting diantaranya seluruhnya. Ibadah tidak sehat tidak bisa sempurna, tidak bisa khusus. Makanya petugas kesehatan bersyukur karena sudah pengabdiannya di dinas kesehatan. Apapun yang ibu amalkan, apapun ibu kerjakan, pahala mengalir terus. Itu. Saya mendukung spiritnya supaya terus, supaya di wilayah ini tidak ada lagi masyarakat yang terindikasi stunting. Bu Kapus, apa betul itu? Suku desa. Terindikasi stunting itu. Kalau yang stunting aja 8 desa. 8 desa Bu. Jadi nanti kita kerjasama kapan kita bentuk, kita datangi, kan sudah ada datanya. Kan ini kan rahasia, kita malu orang. Seperti saya bilang Bu, ada di daerah lain dia kaya tapi terima BLT, begitu ditempel di rumahnya mendapat bantuan BLT nggak mau. Jadi yang membuat miskin orang Aceh itu orang Aceh sendiri. Statistik itu Jakarta itu salah pendataannya. Kenapa? Orang terima BLT punya mobil, rumahnya gedung, punya listrik, punya Honda, punya penghasilan. Jadi begitu mau ditempel, dia tidak mau. Nah ini, di situ baru rontok tuh, jatuh semua. Nggak ada lagi BLT di situ. Itu. Ya harusnya kita bersyukur karena kita sudah dapat rezeki, jangan lagi terima BLT. Ya kalau ada sekarang tentang masalah penyetaraan harga minyak, subsidinya tidak tepat sasaran, daerah-daerah lain sudah demo, tidak ada artinya juga demo. Pemerintah sudah menganggarkan dana untuk BBM itu bukan tanggung-tanggung. Ternyata yang menikmati bukan masyarakat ekonomi rendah. Yang mobilnya sekarang dibatasin. Itu CC 1,4 1.400 yang boleh beli per kali. Di atasnya itu tidak boleh lagi. Kali pertama. Di sini sudah diumumkan. Jadi makanya jenis Avanza itu memang betul-betul mobil yang diciptakan untuk keluarga yang sederhana, memadai dan mampu, termasuk ibu-ibu bidan di desa. Begitu Pak Camat, nanti kita adakan seperti itu. Kita cek lagi, kita jumpai yang 8 desa itu siapa-siapa saja orangnya. Ya mungkin dengan kedatangan kita bisa menambah semangatnya lagi supaya ke depan ini
Karena kalau stunting itu berapa? Untuk 10 tahun ke depan anakku kerdil, terus pertumbuhan giginya kurang, terus berkelanjutan terus. Jadi mudah-mudahan dengan adanya lokakarya seperti ini menambah wawasan kita, paling tidak di desa-desa. Saya mohon bantuannya dari bapak-bapak yang hadir pada hari ini, khususnya di Kecamatan Wela ini. Tolong kita bantu bersama-sama, kerja sama-sama. Nggak ada apa-apanya Pak kita kalau nggak kita kerja sama-sama. Hebat seorang camat kalau nggak didukung dengan kepala desa, dengan masyarakatnya nggak bisa. Sama dengan Kapolsek. Menciptakan keamanan di depan masyarakat tanpa didukung oleh masyarakat nggak bisa. Ya kita inilah kita. Yuk Indonesia, sama-sama kita makan gaji negara, uang negara. Yuk kita bantu ke depan. Ya tugasnya masing-masing. Berikan informasi yang jelas, ke depan lebih jelas lagi. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, kata-kata sambutan dari Bapak dan Ramil Wela atau yang mewakili, disilakan. Ini kalau diwakili berarti saya salah jadi dan Ramil hari di sini. Kurang hampir setahun lebih. Saya jauh-jauh hari ini datang ke sini, bilangnya mewakili mana itu. Bukti saya tinggalkan. Jadi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat hadir dan berkumpul di aula puskesmas ini dalam rangka pelaksanaan lepas ayam ini di wilayah Kecamatan Wela ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berpenuh pengetahuan. Yang terhormat Bapak Camat, yang kami hormati Bapak Kapolsek, yang kami hormati Bapak Wakil, yang kami hormati ulama kami, ini rekan kami di sini yang bisa bertanya tentang masalah agama, yaitu Nurdin. Kemudian yang kami hormati Bu Kapus, seluruh undangan yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tadi udah panjang lebar kita mendengarkan tentang masalah lockdown. Berarti tujuan kita ke sini untuk mendengarkan itu, intinya kita harus melaksanakan dengan tujuan berarti untuk melaksanakan sehat. Tujuannya itu semua sehat, ya, meningkatkan kesehatan. Bagaimana kita untuk meningkatkan kesehatan? Yang jelas kita harus dari pribadi kita dulu. Kalau kita kepingin sehat, karena apa? Pepatah mengatakan sehat itu mahal. Bagaimana mahal? Kalau seandainya ada seorang yang sakit, kita bawa ke rumah sakit, berapapun uangnya untuk tebus obat, ini mau tidak mau kita bayar. Lembu, kerbau, kandangnya pun harus kita jual. Ini pasti. Banyak yang kita lihat sekarang ini. Makanya kita jangan mengabaikan tentang masalah kesehatan. Kesehatan sehat berarti kita harus makan yang baik, yang bermanfaat, yang bergizi. Yang bergizi itu tidak harus mesti daging. Di sini apa yang kita lihat di sini? Yang bergizi banyak di sini. Contoh, kita harus makan ikan yang segar. Ini nggak susah kalau di Wela ini. Itu sungai lebar, mudah untuk mencari ikan. Ikannya cukup segar, yang kita makankan itu bergizi. Kemudian daun-daunan itu yang hijau kita carikan. Jangan seminggu sekali, tumbuh hari Selasanya, nyokur aja. Baru dablon, unpi, rumpun, onka-onpun mantan blow. Sementara kita hidup ini di kampung. Alangkah bagusnya inisiatif untuk kita. Saya melihat itu
bukan saya memuji, tidak, tapi orangnya memang nggak hadir di sini. Itu di apa namanya, Jawa itu, Padang Jawa. Saya melihat senang seperti itu. Ini mari kita, maksudnya kita gerakkan seperti itu. Ada nggak kepingin nanam? Minimal kita maksudnya dalam di rumah itu tidak nanam atau tidak beli cabai. Ini nggak ada, semua kita beli. Padahal tanah itu cukup luas. Ini kita abaikan. Begitu juga tentang kebersihan. Bersih kepada diri kita sendiri. Bagaimana? Ya harus makan yang saya sampaikan tadi, yang sehat. Baru nanti keluarga kita supaya bersih. Ini kadang-kadang nak umpung lumo, kadang-kadang umpung mak kami ikir mo. Ini nggak bersih namanya ini. Ini susah seperti itu. Apalagi di jalan saya lihat itu masih banyak peliharaan kerbau. Sehingga aspal udah diaspal lagi jalan itu. Ini kan susah seperti itu. Apakah ada niat kita untuk memperbaiki itu? Mari kita sama-sama memperbaiki diri sendiri dulu. Kalau itu yang kita kerjakan, saya rasa rata-rata orang wela ini sehat. Karena apa? Hidupnya nggak penuh dengan ini, polusi tidak, tetapi penuh dengan kesehatan. Kita bisa ngeliat. Dari Melayu kita datang ke sini hijau. Saya buka kaca. Karena apa? Karena udara yang ada di sini adalah sehat. Untuk menciptakan sehat itulah caranya. Baik kadang-kadang lama. Bagaimana begat mam? Apakah itu produk kita? Tidak. Allah tidak mengajarkan seperti itu. Allah mengajarkan kita itu sehat. Makanya satu hari satu malam itu 5 waktu yang harus kita laksanakan. Nah, kalau bisa tambah. Ini kadang-kadang kita subuh itu kita melihat, maksudnya kalau di masjid nggak ada orang. Saya ini bukan ceramah, ya, bukan ceramah saya ini, tidak. Tetapi itulah kenyataannya yang kita lihat sekarang. Kasihan ini orang tua saya ini. Saya menyampaikan tadi sama orang tua, Pak, macam mana Pak? Sehat selama ini? Sehat. Tetapi dalam keadaan lelah demi tujuan tercapainya cita-cita beliau. Supaya iman dan takwa kita kepada Allah, nanti pada saat kita pulang ke sana, hidup ini sebentar. Kapan lagi kita hidup? Ini kan hidup sesaat, hidup semu namanya. Kita punya mobil itu tidak pernah kita angkut ke sana, tidak ada. Kita punya kerbau banyak, tapi tidak pernah kita angkut ke alam akhirat sana. Bagaimana makan juga? Wakar, keduritan, itu yang bagus. Makanya saya melihat, aduh, ini kasihan juga soalnya seperti ini. Makanya tolong kita ciptakan suasana yang adem, enak. Ini mari kita ciptakan suasana ini di Wela ini supaya orang-orang Wela ini cerdas semuanya. Contoh seperti itu tadi. Bapak Camat sudah menyampaikan tentang stunting. Stunting ini sebenarnya tidak boleh lagi terjadi. Kalau ini ketahuan maksudnya dari presiden, ditutup, anggaran itu tidak diberikan kepada desa. Biar bapak-bapak tahu, nggak diberikan. Kalau itu ada terjadi lagi stunting di daerah kita ini, apalagi saat dengan 8 orang. 8 orang itu cukup banyak, Pak. Orang berdiri hidup susah dari kecil sampai dewasa. Makanya tadi kata Pak Kapolsek, memang kalau melahirkan anak itu, apalagi kerdil itu orang tuanya merasa rendah diri. Ini pasti. Ini sudah pasti ini. Mungkin pada saat mungkin umur belum cukup umur, kita umur 17 tahun mungkin harus boleh kawin. Tetapi di bawah umur, kenapa? Pegawai banyak. Saya nggak boleh. Karena menimbang dan memutuskan. Artinya menimbang dan memutuskan. Kenapa? Kecelakaan ujungnya. Yang salah siapa? Orang tuanya. Tidak sanggup menjaga anaknya. Betul nih. Nanti karai kayak balik kok. Lihat ya kecelakaan ujungnya. Kan sedih seperti itu. Inilah akibat stunting seperti itu. Ini nggak boleh terjadi lagi di tempat kita seperti itu. Karena apa?
Kehidupan seperti itu nggak akan lama itu terjadinya perceraian. Ini banyak terjadi di wilayah kita ini, bukan di sini nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Tetapi di wilayah lain, contoh seperti daerah Mesir, ini cukup banyak terjadinya. Kadang-kadang pernikahan habis itu nikah cerai. Ini yang banyak sekali terjadi. Nggak boleh. Yang salah siapa? Orang tuanya. Makanya saya berharap ini tolong, ya, tolong. Yang hadir di depan saya ini adalah para kecil, orang yang bisa mengambil keputusan di desa. Kalau kira-kira umurnya belum cukup, jangan sampaikan sama anak-anak. Untuk apa juga kita dengarkan ceramah? Ada masih taklim di mana-mana. Bukan duduk ngobrol, habis itu pulang. Dari mana? Pulang masih taklim. Ngomongnya enak sekali, pulang masih taklim. Tetapi enggak, isinya nggak ada kita bawa ke rumah. Sehingga kita praktekkan sehari-hari. Ini harapan saya. Saya rasa itu yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ada manfaatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ramil, luar biasa. Saya sekali lagi mohon maaf. Selanjutnya kata sambutan. Selanjutnya kata-kata sambutan kami mintakan kepada Bapak Kau Awela, Bapak Gisla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Pertama-tama kita menaikkan syukur kepada yang mana pagi menjelang siang kita dapat bertemu dalam acara ini intersektor tentang wilayah. Alhamdulillah sampai selesai. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau telah membawa kita dari alam ini, Pak Camat, Wela, dan Bapak Posek, Wela, dan juga Bapak Ramil, dan juga Bapak IPU, laku ulama kita, dan juga Kapus Wela, serta staf dan panitia, dan juga para visi ataupun yang mewakili, dan para ibu petaka ataupun ibu kader yang dari desa, dan juga para bidan yang telah hadir di beberapa bagian. Ilon hadir banyak karena yang akan dijelaskan oleh senior-senior. Jadi cuma baca undang mengenai santing. Satu faktor santing itu adalah pernikahan dini, pernikahan di bawah umur. Kami tidak bisa menolak untuk pernikahan di bawah umur. Karena kenapa? Ada aturan tersendiri, ada rekomendasi dari Mahkamah Syariah. Olehnya kami terima. Jadi kami himbau kepada masyarakat, kepada Bapak untuk tayang anak kawin di bawah. Kadang-kadang 3 bulan takut nolak kamu dengan agenda yang lain, agenda yang sangat sedih. Lapor kepada kami bermacam permasalahan. Oleh karenanya harapan kami, walaupun janji ada izin wali, ada izin dari mahkamah, sudah boleh menikah di bawah umur. Pada umur sekarang 19 yang sudah boleh. 19 tahun laki-laki dan perempuan sama. Yang daftar atau tapi dah je peci. Putih lah. Matang. Nyulu dah kalau. Mantong tak kalau lu kai tapi bawaannya masih kekanak-kanakan. Tapi dia siap nikah.
Tapi orang kalau saya langkah saya oleh karena himbauan kami yang terakhir tolong sampaikan menyojud anak dipegat sama kanun je di kampung kanun je hak yang kampung untuk pernikahan ini untuk baik disetujui kecuali kecelakaan yang dia lahir. Karena setiap bulan ada pernikahan ini di Wela. Kenapa tuan? Ada rekod dari daftar pada kami tolak. Begitu surat dari penolakan kami langsung dia ke mahkamah. Keluar dari dispensasi dari mahkamah syariah. Baru kami laksanakan rasanya. Oleh karenanya, Mbak Tanyu tiba. Putra pernikahan yang lebih ubek. Kadang-kadang apa tahun sedih. Nangun 16 sedih. Yang nyumpak kecil ke depan. Kunci, bawa kunci sudah. Alasan tak kau? Tinggal rumah ni. Hai dah kalau ni dia jemput dia akan anda yang pilih lah. Yang alasan. Sangat kan alasan. Mana tak makan. Dan tak boleh. Yang berhasil. Le katanya membebaskan anak saat sudah dipinang rumah. Le dipinang bebas sejak rumah sehingga terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Le mereka cuma menunggu waktu tunangan 1 tahun kadang-kadang 5 bulan. Tapi dalam proses 5 bulannya le terjadi hamil di luar nikah. Ada ini baru-barunya. Dan jawab kamu. Itulah pada dengan seolah-olah dengan pinangan itu sudah sah dia miliki. Tidak boleh. Anjir. Dia wajib bebas. Bahkan untuk calon menikah belum ikut anak di depan. Kenapa dia gini? Belum sah. Belum sah. Pinangan kalau sah, ini belum siapa yang datang. Oleh karenanya harapan kamu, nyokanya Bapak kecil, ibu-ibu kader belum sampaikan. Cuma kamu memang mengon Puskesmas ada hubungan lintas tiap ada bimbingan. Nah tapi bahkan disampaikan masalahnya anak-anak di bawah umur yang mau menikah. Apa efeknya? Kita tahu jika hamil kan 18 tahun yang bapak kamu dinikahkan. Aku sedih. Kalau tempat menyurat ini awal kecelakaan. Awal mahadu betul. Mahadu betul. Cik juga. Mahadu betul. Ya. Oleh karenanya harapanmu jangan. Tolong sampaikan ke masyarakat kayu. Baiklah izin anak untuk dinikahkan di luar. Bahasa undang-undang mudah-mudahan anak berkunjung dan kawan-kawan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Tanya jawab dari bapak-bapak kecil atau ibu-ibu kader. Untuk sesi pertama kita bukakan 3 orang dulu yang bertanya. Silakan. Atau tanggapan atau mungkin saran-saran boleh disilakan. Atau dari pihak Puskesmas juga boleh. Pak nanti memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, Pak Nanarame, Pak Cek, dan Pamandu yang muliakan.
Tujuan dan maksud, jadi harapan yang pertama khususnya kamu kampung Pulau E dan dengan tingkat tertaji bahasa Aceh. Jadi KPN, tugas KPN nya sangat berfungsi di desa tersebut. Jadi oleh puskesmas itu tolong tindak lanjuti terhadap KPN. Artinya tegas secara tidak lanjuti karena jangan dipermainkan permasalahan di desa tersebut tersembunyi. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sohlupa kami guru bahasa Ramadan. Lord umum pegahnya Pak masalah stunting. Jadi di kampung Lord kebetulan yang kenong yang gizi buruk. Ayah Lordnya pegawai 5 pegawai. Jadi kebetulan yang kenong Pak anaknya. Jadi Lord terawat tahun rumah ya. Mungkin nak tahu itu kasih dari guru pelajaran. Mungkin nak tahu apabila David Bidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Swatri ya, dari Swatri untuk pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan satu lagi atau arahan, silakan. Yang dari bidang desa, nah permasalahan apa kan? Sampaikan. Dari bidang desa Ibu, ini dari Ibu Menteri Adan Jawa, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perlu mempertanyakan, mohon maaf sebesar-besarnya karena saya telah hadir, belum telah jadi berhubung di penghujung acara dengan wajib, jadi belum sampaikan kepada pertama sekali kepada pihak Puskesmas, Ibu Kapus di Padang Jawa adalah alhamdulillah pustu. Jadi kamu setiap tahun alhamdulillah disaksikan langsung oleh bidang-bidang dan Ibu Kapus membuka kegiatan stunting sesuai aturan pemerintah instruksi Bupati dan Ibu Bengkulu Barat sudah kami laksanakan. Alhamdulillah di Padang Jawa tercatat ada gizi buruk, tapi sudah tersentuh berkat bantuan dari Puskesmas dan melalui kita di desa. Yang penting juga di Padang Jawa napus tuh Pak, tapi ketika mempertanyakan kepada Ibu Kapus ataupun bidan di Puskesmas bukan salah, jadi kamu bidan perlu menetap di pustu. Nya mantau permohonan kepada Puskesmas, kepada Ibu Kapus, sering berpegah Ibu Kapus tolong di Padang Jawa aktifkan bidan yang sudah menetap ini. Karena kamu ada fasilitas lengkap, karena ada tempat melahirkan, bahkan sudah pernah yang melahirkan di situ. Di sini karena pernah belum lahir. Jadi di sini dibantu langsung oleh Ibu Dayu Saadah dan Ibu Dani. Jadi dari Ibu Kapus permohonan untuk di ujung-ujung perakhirannya ada aja tidak salah bidannya baik letakkan di Padang Jawa. Ada Pak yang betul sampaikan Pak Lam nak jadi membantu. Ataupun betul Pak Camat, betul Pak Anu, Pak Pati, Pak Gino, yang mohon dari Ibu Kapus kita kerjasama tu. Adanya masalah bidang dari Puskesmas tu itu yang diutuskan benar. Ada rumah-rumah yang nabalika ataupun ada ibu hamil yang kurang gizi mata dan tu kamu tidak datang di sama-sama lah. Jangan lo. Baik enggak nanya pajak gaji kita karena di gaji kita itu ada hak mereka juga. Tahu hak berhadiah. Mana? Jadi lo yang mentang yang boleh pegang. Hanya lanjut Pak KUA. Masalah pernikahan usia dini yang 16 tahun penuh, alhamdulillah dari tahun ke tahun sudah pernah Bapak instruksikan sebelum atau sekarang, tapi sudah mengingatkan kembali dan kajian pelajaran bagi lo sebagai kecil kampung Padang Jawa untuk sementara. Jadi, buat terima lama atau mau menerima dibantu di rumah sih. Bagi hanya dengan surat dari KUA diinstruksikan desa sebagai pegangan kamu, kamu jangan bangga kamu ada apa juga. Nah, dulu baik dari Puskesmas, dari kantor camat, dari Pak Kapolsek, KUA
surati desa-desa. Nyan menurut Lord Pak. Jadi mohon maaf menurut beliau. Dia bukan apa-apa nanti untuk di bangku ujung tadi. Hadanullah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kecil pada jawab. Untuk pertanyaan dari Bapak Kecil Desa Pulau I, mohon diulang kembali Pak pertanyaannya. Diperjelaskan lagi. Di mana peran jadi KPM di kampung-kampung tersebut. Jadi selalu dari biji mentok. Artinya karena banyak kewenangan dari Posyandu, karena bergana sekolah untuk pegah kecil dipermain-mainkan keuangan besar, karena takut fokus yang terputuskan pengen. Di berita-berita yang di kampung ataupun yang berupa nyahana kampung dalam bahasa rumah sakit, yang belum tidak lanjuti karena ada kegiatan yang penting ini, karena napa ini antara tingkat ujungnya mendupeng ini Pak. Jadi gara-gara peng taruh kampung menyangkut dengan penting, menyangkut tugas cuti. Artinya segala sesuatu yang menyangkut dengan keuangan desa dan perdana telah dicampurkan pada masyarakat tersebut. Terima kasih. Coba tadi masalah pertanyaan dari Dirci Pulau I ya, KPM yang tidak perhatian terhadap masyarakat. Gitu Pak, lebih kurang. Ada KPM-nya bukan dari puskesmas, dari kecamatan kalau salah ya Pak. Ada KPM pembentukannya di kecamatan dan orang tapi milik desa. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan puskesmas. Jadi sebenarnya penanganan stunting itu bukan hanya Pak Uci, mantu terlibat, mantu bertanggung jawab, bukan hanya Pak Uci mentok. Jadi setiap aparat desa bertanggung jawab, apalagi KPM. Sangat tadi kan selama kalapan 10 bulan dan masa ini tingkat negara cantik hanya mereka bahasa rempung mereka kan tak salah. Kalau kena ujilah dalam kegiatan untuk KPM. Memang kanting cuma jumpai mentang habis. Kegiatan mana? Kegiatan mana Pak? Tadi tugas-tugas awaknya pun tertib. Jadi ke depan ke menyolat di bulan hegok di hegok. Menyolat di bulan dua putus cip. Jadi Pak Kecil sampaikan Pak kader KPM-nya untuk hubungi kamu di puskesmas untuk kegiatan yang untuk tangani stuntingnya. Jadi hubungi kamu di puskesmas untuk rencana kegiatan ke depan. Terima kasih Pak Kecil. Kemudian dari Suwakri. Pak Kecil Suwakri. Sebenarnya tidak ada kasus stunting di Suwakri Pak. Tidak ada, tapi dia utarakan tadi. Mama pegawai ya, pegawai. Ada gawe begini. Kok adanya bisa stunting gitu. Itu termasuk SDM-nya saja, SDM manusianya saja. Kalau Pak Kecil tadi PKM itu kan dibentuk oleh kecamatan, tapi masyarakatnya masyarakat desa Pulau I Pak. Itu bekerja sama dengan orang-orang di puskesmas tentang ahli gizi. Jangan uang saja dikasih. Gizi apa yang perlu dikasih dengan orang, dengan anak yang kecil itu, dengan ibu hamil. Itu setiap bulannya ada itu dari puskesmas datang memberikan gizi. Ya. Uangnya uang desa.
bidan-bidan desa itu hanya melaksanakan saja melalui PKN. Itu Pak. Jadi Bapak harus tegur, panggil dia. Kamu apa yang diarahkan dari Puskesmas? Kalau enggak kita sama-sama datang ke sana. Begitu. Ahli tentang gizi ada ahlinya Pak. Ahli menangkap maling itu pencurinya ini polisi. Kalau Bapak tangkap nggak mampu nanti gitu. Jadi ada ahlinya masing-masing. Jadi kalau masalah gizi ahlinya ada di sini. Tentang bagaimana di sini, sini, peladannya di sini. Oke Pak Haji. Nah, tinggal pertanyaan nomor 3 Bu, jawab itu. Untuk Ibu Kecil pada Jawa. Alhamdulillah hadir. Untuk bidan desa, tadi punya SK bidan mengenal langsung pada Jawa memang mana? Karena SK-nya kan langsung dari Bupati. SK langsung dari Bupati menunjukkan ke desa yang ada di SK. Jadi lagi Ibu Daninya SK-nya Mas Pandang. Yang terserah Pak kecil lebihnya. Pendamping ini memang koknya, tapi untuk SK koknya dari masih pacar. Maka katanya tenaga bidan terbatas, jadi sindrom bidan mak dua desa. Tapi SK-nya masih pacar, makanya hanya kita tetapkan saja. Antunya. Yang Noviazi bidan di desa boleh kan dimanfaatkan tuh, diberdayakan. Noviazi memang kamu itu enggak? Kita berdayakan saja putra atau daerah. Jadi di sini Noviardi, alhamdulillah dan kader posyandu nanti jodoh stunting gitu, kader lansia 3 termasuk si Noviardinya hanya ikut jamre ya. Cara aku juga jadi yang dulu membutuhkan tensi darah kadang dengan menang kalau untuk kan. Jadi aku memanfaatkan dia ya. Ikah gak ada ucap di kader posyandu setelahnya lembaga gigi mengakukan kalau berdua turun membangun berdiri logo gigi supaya masyarakat dan bertanya-tanya pada nyantuk kebutuhan lo. Jadi jinu buku kampus, tolong uruskan segera baik wale buat segera juga lo. Ya betul sih kata dia bingung sih kamu lo. So kata mak. Bantu lebu sih dia. Iya, banyak kamu. Terima kasih kepada Ibu Kecil pada Jawa. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari Bapak Kecil atau Ibu Kecil atau dari Ibu bidan mau menyampaikan saran, disilakan. Atau mungkin selama di desa mungkin ada keluh kesah atau hambatan kita sampaikan di sini sama-sama berhubung Pak Kecil lagi ada di tengah-tengah kita. Oh mungkin udah jam 12, makanya Ibu bidannya dia. Sedikit Pak Polsek tolong penjelasannya tentang pengambilan visum jalur alurnya. Permintaan visum itu dibuat oleh polisi. Visum itu adalah bukti surat yang ditujukan kepada dokter kalau di kecamatan ada puskesmas sesuai dengan sumpah jabatan. Makanya menggunakan pro justisia. Visum et repertum itu
ada yang dilihat dari luar. Kalau bedah mayat namanya autopsi. Tapi yang selama ini kita laksanakan adalah visum et repertum yang nampak di luar. Dan di visum itu tidak boleh dibuatkan ini karena penganiayaan. Tidak boleh jadi dokter membuat seperti itu, karena dokter juga punya sumpah jabatan. Ini jangan dipaksakan oleh masyarakat. Kenapa nggak dibuat ini kan hasil penganiayaan? Salah. Karena dokter punya sumpah jabatan sendiri. Hati-hati masyarakat juga jangan terdengar pengaruhi dokter. Ini kan ada luka, jangan itu yang melihat dokter. Kalau nggak ada dokter ada pembantunya seperti rumah sakit. Ada perawat-perawatnya, nanti ditulis bagian kening memar, rakyat benturan benda kumpul. Paling biasanya seperti itu. Nah, pernah disebutkan kening memar karena penganiayaan, nggak ada. Dokter-dokter itu pasti tahu semua. Jadi itu. Jadi jangan mau diintervensi oleh masyarakat tentang mengenai visum. Kemarin ada visum itu, karena di sini ada dokter, melayani juga. Karena polisi juga sebagai pelayan, minta di rumah sakit. Sampai sana nggak puas juga, minta untuk bukan di visum, dirawat. Setelah dirawat sana, apa yang sakit? Kan dokter lebih tahu daripada kita. Polisi aja nggak bisa intervensi dokter. Ini kasusnya kejadian Mujahidin dengan Pak Bupati. Karena di rumah sakit Penyadin itu di visum tidak ada bekas luka, dibawa lari ke Nagan di sana lagi. Ya, akhirnya ketahuan juga penyidiknya kena, semua kena. Ada rekayasa kasus. Nggak boleh, apa yang dilihat nggak ada berkas ya sudah. Ada nyeri di bagian mana Pak? Di bagian sini lihat, dokternya lihat. Nggak ada memar, nggak ada biru dan sebagainya. Hanya dokter, itu rahasia dokter. Jadi nggak usah ragu-ragu Bu, sama saya di sini karena saya juga orang mantan saya itu. Jadi nggak usah ragu-ragu tentang pembuatan visum. Di situ ada tertulis pro justia, itu demi keadilan, bukan demi saya, bukan demi Ibu Kapus, nggak ada situ. Dokter itu demi keadilan, dia bertanggung jawabkan nanti di sidang pengadilan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan sekali-kali dokter diintervensi. Kalaupun ada tenaga medis di sini, saudaranya yang sakit, jangan buat macam-macam. Kalau ada memar, ya memar. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Kalau kami untuk menentukan satu kasus itu hanya alat bukti saja. Visum itu alat bukti. Ada saksi-saksi lain yang mengatakan dia dipukul, dia niaya, dibacok dan sebagainya, ada lain. Jadi membuat suatu perkara pidana itu jelas, terang. Di antaranya yang permintaan visum. Jadi nggak usah ragu. Sarankan dokter-dokter yang sudah di sini komit saja sesuai dengan sumpah jabatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Polsek atas penjelasannya. Jadi permintaan visum itu bukan dari keluarga Pak? Bukan. Ya. Permintaan visum dari Polsek. Dari Polsek. Polsek menerima visum yang minta visum itu juga berdasarkan laporan. Jadi bukan terus bisa mengeluarkan kepala puskesmas untuk dikeluarkan visum, nggak bisa. Ada dasarnya, ada laporan polisinya. Jadi nggak bisa sembrono karena itu pemilik saya terus saya buatkan visumnya, nggak boleh. Harus ada laporan awal. Jadi keluarga nggak boleh minta. Buat dulu laporan, Polsek mengirimkan surat kepada puskesmas atau rumah sakit. Ada dokter piket lah yang mengambil. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Selanjutnya ini desa yang sudah stop buang air besar sembarangan. Di tahun 2020 sebenarnya penghargaan ini diberikan di tingkat kabupaten. Jadi karena COVID kegiatan tersebut tidak berjalan. Jadi pihak kabupaten menyerahkan ke puskesmas untuk disalurkan ke kecil-kecil kampung. Dan ini punya desa Lumbulo. Ada kecil dari Lumbulo? Ada. Mewakili dari Lumbulo? Ini piagam penghargaan punya 2019, tak diambil-ambil.
ketuanya. Silakan Bu ke depan. Desa Game. Desa Game. PDB Bu. Bidan Desa mewakili. Desa Gemparaya.